Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Silviania Trofia, Vanila Nuriandini, dan Sela Anggraini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Simak ya videonya. Pengertian strategi pembelajaran cooperative learning. Kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang sikap atau perilaku bersama dalam bekerja dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik yang bertujuan untuk saling memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara terbuka, akan tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok karena ada dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat independensi efektif di antara anggota kelompok. Pengertian menurut ahli Bern dan Erikson, pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Damon dan Phelps, cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menerapkan interaksi kelompok teman sebaya. Sedangkan menurut Engine dan Kauchak, pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok pengajaran strategi yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik model kooperatif. Bennett menyatakan ada 5 prinsip dasar yang membedakan pembelajaran kooperatif dengan kerja kelompok. Isjoni 2014, yaitu 1. Positive interdependence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan di antara anggota kelompok di mana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya. 2. Interaksi tatap muka, yaitu interaksi yang langsung terjadi antara siswa tanpa adanya perantara. 3. Tidak ada penonjolan kekuatan individu, yang hanya ada pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal di antara siswa yang ditingkatkan oleh adanya hubungan timbal balik bersifat positif sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan pengajaran. 4. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam kelompok, sehingga siswa berinteraksi untuk membantu teman-temannya. Karena dalam tujuan model kooperatif adalah menjadikan setiap anggota kelompoknya menjadi lebih kuat pribadinya. 5. Meningkatkan kemampuan untuk memahami dalam memecahkan masalah atau proses kelompok, yaitu tujuan terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam model kooperatif adalah siswa belajar keterampilan sama dan berhubungan dengan ini adalah yang penting dan sangat diperlukan di masyarakat. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Agus Suprijono memaparkan model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase, yaitu sebagai berikut. Fase pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Dalam kegiatan ini, guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, ada fase kedua, menyampaikan informasi. Dalam kegiatan ini, guru mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Selanjutnya ada fase 3, yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam sebuah kelompok-kelompok belajar. Dalam kegiatan ini, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase keempat yaitu membimbing kelompok belajar dan bekerja, yaitu guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka.
Selanjutnya, fase kelima yaitu evaluasi. Dalam kegiatan ini, guru menguji pemahaman siswa mengenai berbagai materi pembelajaran ini, atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Fase terakhir yaitu fase keenam, yaitu memberikan penghargaan. Dalam kegiatan ini, guru mempersiapkan cara untuk mengakui usaha atau prestasi siswa secara individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah kelebihan pembelajaran kooperatif. Belajar kooperatif mempunyai beberapa kelebihan. Menurut Hill dan Hill, kelebihan pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, meningkatkan prestasi siswa. Kedua, memperdalam pemahaman siswa. Ketiga, menyenangkan siswa. Yang keempat, mengembangkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, mengembangkan sikap positif siswa. Yang keenam, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. Yang ketujuh, membuat belajar secara inklusif. Yang kedelapan, mengembangkan rasa saling memiliki. Dan yang kesembilan adalah mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selanjutnya adalah kelemahan pembelajaran kooperatif. Menurut Des, beberapa kelemahan belajar kooperatif adalah: yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi belajar kooperatif. Dan yang keempat, menuntut siswa terlalu dari siswa. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Macam-macam model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat berbagai macam tipe, yaitu akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Student Teams Achievements Division atau STAD. Student Teams merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru yang menggunakan STAD juga mengacu pada belajar kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu dengan menggunakan presentasi verbal maupun teks. Langkah-langkah pembelajaran STAD antara lain: yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, guru memberikan tes atau kuis kepada setiap siswa secara individu sehingga akan diperoleh nilai awal kemampuan siswa. Yang ketiga, guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota di mana anggota kelompok mempunyai kemampuan akademik yang berbeda-beda. Yang keempat, guru memberikan tugas kepada kelompok berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Yang kelima, guru memberikan tes atau kuis kepada setiap siswa secara individu. Yang keenam, guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan dan memberikan penegasan pada materi yang telah disampaikan. Yang kedua, Group Investigation. Group Investigation suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Selain itu, juga memadukan prinsip belajar demokratis di mana siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran Group Investigation antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. 2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. 3. Guru mengundang ketua-ketua kelompok untuk memanggil materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. 4. Masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. 5. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua-ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasan. Yang keenam, kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan. Yang ketujuh,
Guru memberikan penjelasan singkat. Yang kedelapan adalah evaluasi. Yang ketiga, tipe struktural. Pendekatan ini meskipun memiliki banyak kesamaan dengan pendekatan lain, pendekatan ini memberi pendekatan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dan dalam kelompok kecil dan lebih bercirikan penghargaan kooperatif daripada penghargaan individual. Yang keempat yaitu tipe jigsaw. Kelompok yang terdiri dari 4-6 anggota. Kelompok terdiri atas siswa-siswa yang heterogen dan mereka bekerja sama dan tiap-tiap anggotanya memiliki keberuntungan positif serta bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Langkah-langkah pembelajaran jigsaw adalah yang pertama, siswa dibagi atas beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang. Yang kedua, dalam suatu kelompok tersebut masing-masing siswa memperoleh materi yang berbeda. Yang ketiga, dari beberapa kelompok, para siswa dengan keahlian yang sama atau materi yang sama bertemu untuk mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli. Yang keempat, setelah selesai berdiskusi, para ahli kembali ke dalam kelompok asal. Yang kelima, para ahli menerangkan hasil diskusi kepada kelompok asal. Yang keenam, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan menunjuk salah satu anggota sebagai perwakilan kelompok. Yang ketujuh, para siswa mengerjakan kuis-kuis individual yang mencakup semua topik. Yang kelima, tipe Teams Games Turnamen atau TGT. Pembelajaran model TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Langkah-langkah pembelajaran TGT sebagai berikut. Yang pertama, penyajian kelas. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Yang ketiga, permainan games. 4, pertandingan atau lomba. 5, penghargaan kelompok. Yang keenam, tipe to stay to stray. Menjelaskan bahwa pembelajaran model to stay to stray adalah teknik pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membagikan hasil informasi dengan kelompok lain dengan cara peserta didik berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain. Adapun langkah-langkah pembelajaran model to stay to stray adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok yang berjumlah 4 orang. Yang kedua, setelah selesai, 2 orang dari setiap kelompok menjadikan tamu kelompok lain. Yang ketiga, 2 orang yang tinggal dalam berkelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Yang keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka yang dari kelompok lain. Yang kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Yang keenam adalah kesimpulan.